Banyak yang DM lu, cewek Habib, aku bodoh di poligami gitu. Ada lah. Pastilah. Ada kan? Iya gitu-gitu pasti ada. Tapi kan kata Nabi, kalau lu ngelihat sesuatu yang bisa men-trigger lu untuk bermaksiat terkait dengan lawan jenis, pulanglah ke rumah. Nah, yang nggak punya istri? Kayak Berpuasa dengan olahraga, cari kegiatan positif. pas olahraga ketemu lagi yang bagus. Iya. Main tenis bagus. Mata lagi kena. Lu lompat dari Jadi selamat datang di Lockout. Iya kan, kalau Ramadan login. Ini kan azan udah kelar ya, kenapa masih duduk kayak begini, ada gini. Iya. Sama loh. Iya, setnya kayak gini. Betul. Yang beda cuman tap in-nya, kalau di login banyak. Oh, ada 9. Bang BJB. Iya. Nanti kita masukin unsur-unsur dakwah, masuk tuh baru yang lain. Ah. Biar Bang BJB langsung kontak Anda kan? Iya. Kita kan udah kelar acaranya Iya, login. makanya login udah kelar, makanya gua ganti kan lockout aja sekarang. Oh, berarti sekarang lu yang mau ke gua? Kan? iya, Hah? gua nanya-nanya ke lu. Oke. Iya, seputar dunia iblis lah. Iya. Bib, tapi lu tahu gak sih negara kan dalam Islam kan ya memperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu asal adil. Ternyata gue baru research ada lagi negara yang membolehkan juga. Dan itu Eropa, negara komplotan gua. Oke, negara apa tuh? Itali. Kenapa Itali? Ita dan Li. Dapat dua. Jadi stratanya tuh ya, stand up comedy, jokes industri, kemudian jokes onat. Strata terendah dari komedi itu jokes onat. Itu dari. Gue sebenarnya sambil gini-gini tuh sambil mikir nyari lagi, tapi gak dapat gue. Iya. Pakai sendal apa, Bin? Sendal login. Oh, sendal. Oke. Membawa ke tersesat di jalan yang benar. Oh, oke. Tapi ini kapan yang punya acara masuk sih? Iya, yang punya. Jawab sini deh. Jawab ini Lanjut deh. dong, lanjut lagi. Iya. Lanjut dong. Udah Pak Haji, udah. Acaranya Udah, Pak Haji, dibajak. udah. Acara dibajak. Ini. Onat introvert sekarang. Keren banget, keren banget. Baru 50-50 kan, gua muslim, Onat katolik. Masuk langsung introvert lu sendiri sekarang. Ayo. Minoritas lagi. Semua kita muslim di sini. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, Ayo. acara Ya sama kita. Temenan. Oh, temenan. Temenan. ini kenapa acara gue dibajak nih? Jadi pindah ke sini. Udah makanya gue bilang login di Taulani TV aja. Oh iya. Udah paling bener lah di sini Yang lah. di sana gede loh Pak Haji. Hah? Gede loh. Gede tapi lembek. Beb, Haji apa kabar Pak Haji? Masya Allah, alhamdulillah. Ya Ini pertemuan keberapa sih? Apa? Pertemuan keberapa sih? Gua dulu pernah punya Acara program di program tempatnya di sini, Pak Abi. Haji. Kapan? Tahun lalu? Tahun lalu. Ramadan tahun lalu. Oh. Saat masih dakwah, sekarang udah industri jadi. Udah habis industri sekarang ya. Habis pertama kali datang ke rumah gua tuh. Wah, seru banget 2000 pas pandemi ya, Bib? Iya, Pas pandemi ya? Pas pandemi. Karena kan itu 3 tahun yang lalu kita punya program bareng Ya. di Apa TV. namanya? Apa namanya? Aduh, lupa. Sahur lebih seger. Oh iya. Di TV Di terus Trans 7. diajak ke sini. Bikin lagi gua program Bikin sama program. Bib berdua. Jadi gua, Pak Haji, terus undang bintang tamu. Oh, oke. Gitu. Tadi dia gue denger dia curhat dia pengen nambah lagi. Maksudnya nambah. Iya. Iya, nggak tahu nih. Katanya satu nggak cukup. Iya. Nggak Nggak cukup. Bagaimana sih? Itu Lu pengen masalah. nambah Ita dan Li itu. Iya. Gimana sih, Bib? Italia. Bib? Biar adil. Emang mungkin ya? Makanya ya, kalau adil dalam cinta itu nggak mungkin. Makanya syarat poligami itu bukan adil dalam cinta, tapi adil dalam nafkah. Oh. Nafkah yang sifatnya lahiriah sehingga dia bisa dibagi secara adil. Kalau cinta kan nggak mungkin, hati kita mungkin. dibagi dua secara adil tuh. Tapi pihak perempuannya bagaimana tuh perasaannya? Perasaannya gimana? Nggak fair. Kalau dong. memang cinta nggak bisa dibagi, tapi dia lahirnya tetap bisa dibagi.
Nah berarti dianya Bagian Iya, hasilnya berarti, aja. iya pembagian berarti hasilnya. pembagian nafkah. Nafkah itu berupa makanan, ya kemudian papan, sandang pangan, papan, Rumah ya. rumah, kemudian waktu. waktu juga. Waktu. Makanya karena adil itu susah, makanya orang kadang salah bilang, oh poligami itu sunnah. Enggak, poligami itu boleh. Bolehnya pun kalau gua merujuk kepada Profesor Quraish Shihab, itu seperti pintu darurat di pesawat, Pak Haji. Oh. Jadi dia nggak boleh dibuka tutup seenaknya, kecuali atas izin pemimpin pesawat itu, yaitu pilot dan pramugari atau pramugara. Kemudian hanya dibuka kalau keadaannya darurat. Darurat. Oh. Tapi juga dia nggak ditutup paten, nggak boleh kita bilang oh nggak boleh poligami dalam Islam karena nyatanya dalam Al-Qur'an itu diperkenankan. Kalau dibutuhkan aja berarti. Kalau dibutuhkan, makanya Nabi selama puluhan tahun bersama Sayyidah Khadijah nggak poligami. Baru setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi itu kemudian poligami. Dan tentu poligaminya Nabi sebagaimana juga untuk kita itu bukan karena nafsu. Karena kata ulama dari Hadramut Yaman sana, kalau karena nafsu, 4 aja nggak cukup. Pasti nambah lagi. Yang ujung-ujungnya, kalau nih perempuan seandainya udah nggak ada di muka bumi, akhirnya binatang aja bisa kita tertarik tuh. Kalau nafsu itu tidak dikendalikan. Kalau atas dasar nafsu ya. Kalau atas dasar. Tapi Binatangnya kalau apa Bib, kira-kira yang bisa bikin nafsu? Itu kan cuma contoh analogi aja. Kan? Gua malas nyalokin itu sama Onat gini. Pertanyaannya tuh tiba-tiba absurd, tiba-tiba. Tapi lu, ya kira-kira binatang yang menurut lu, bagus tuh binatang. Nggak ada kalau gua. Itu maksudnya kalau orang yang pikirannya udah jorok. Kalau gua ada sih, kelinci. Kenapa kelinci? Kayak seksi gitu loh. Lucu Oh aja. karena lu lambang playboy. Oh. Yang playboy gua bayangin ke Enggak, sana. Nat. Gini, Nat. Maksud gua, ini kan konteksnya menikah. Kalau orang nafsu terus bisa sampai ke binatang. Nah, konteks menikahi kelinci itu gimana Tapi ya? kan ada yang nikah sama barang, ada yang nikah macam-macam. Banyak, iya. Iya. Knalpot aja kemarin ada, knalpot dimasuk-masukin. Masukin sama apa? Oke dipancing. Ini berat banget ya masuk awal-awal tahu langsung bahas poligami. Iya. Buset Makanya, deh. padahal setnya udah set tongkrongan. Set tongkrongan Ngobrol yang banget. santai-santai. Tapi mending bahas poligami daripada Mana, Pak Haji? bahas politik lebih berat. Bahas poligami. Tuh. Bib, aku kan berangkat dari keluarga musisi lah. Om Andri kan juga dulu vokalis. Kan banyak yang bilang katanya Kenapa lu tiba-tiba begini? Ya, gue Oh, nyantai. musik itu Nyantai. haram. Menurut itu. Banyak yang bilang musik itu haram. Bib. Emang bener gimana sih? Artinya itu maksudnya apa sih? Iya, jadi ada perbedaan pendapat soal musik. Ada yang bilang musik itu haram, ada yang bilang musik itu halal. Halal. Tergantung kita merujuk kepada ulama yang mana dengan segala dalilnya. Nah, pertama-tama guidance-nya sesuatu yang sifatnya khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat dalam satu hukum, jangan kemudian yang satu memutlakkan dan menganggap yang lain salah. Ketika lu bilang, oh musik halal berarti yang haram tuh dosa, nggak ada dalilnya. Enggak. Ya menurut gua halal, tapi kalau yang meyakini haram silahkan. Jadi sebaiknya kita toleran dan menerima perbedaan. Karena Nah, itu masing-masing dimulai ada dari dalilnya. mana? Polemik itu apa? Padahal dulu ya. Core dasarnya. Iya, dulu kayaknya zaman-zaman dulu nih. Ya era presiden kita yang pertama, kedua kan musik mah ada aja terus kan. Cuman Iya betul. nggak ada tuh Awalnya dari rame-rame mana? dibilang bahwa musik itu haram. Bahkan azan pun bernada dong. Iya, benar. iya kan? Jangan kan itu nelen aja bernada kita kan. Iya. Iya kan, ketika perut tuh bunyi. Iya, bunyi Iya kan itu nada. Mungkin yang dimaksud haram ketika musik itu mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu yang negatif. Nah, ini dia Pak Haji. Emang makanya Haji lu. Biar pintar. Biar pintar benar. Iya, nggak tapi kan Benar. Emang kalau Ya, orang, makanya. apa? Kalau orang mau berbuat maksiat dan nggak benar kan nggak harus lewat musik juga, nggak semua juga bisa trigger. Betul, karena minum itu- kopi depan juga jadi trigger. Betul, karena itu kalau merujuk ke sejarah argumentasi mereka yang mengharamkan, itu biasanya merujuk ke surat Luqman ayat ke-6 Apa Bib? tentang perkataan yang sia-sia. Jadi musik yang sia-sia atau juga merujuk kepada salah satu sabda dari Nabi Muhammad, yaitu ketika musik itu di dalamnya ada unsur kemaksiatan. Maksudnya? Ya, mabok-mabokan. Iya tadi. Kan biasa kemudian- musik wow rock atau bikin musiknya bikin slow terus orang kepengen
Ngefly gitu-gitu loh. Itu pakai apa sih, Pak Andri? Dingin musik apa? Kalau nge-fly pakai apa biasanya? Ke-fly biasanya pakai Nge-fly pakai pesawat lah. Pesawat. Namanya juga Oh, terbang. Terbang. Iya. Makasih, Beb. Aduh, disakuin. Berarti Saya tahu, saya pawangnya. Saya pawangnya. Pawangnya. Saya tahu. Ini kan waktu mau take ini nih. Kita semua udah datang, Onat doang yang belum datang. Padahal rumah dia deket kan. Maklum. Habib doang yang nelfon langsung. Suruh datang cepet-cepet. Datang tuh. Takutnya malu doang nih. Iya, makanya maklum. maklum. Berarti isi dari lagunya tersebut atau nadanya begitu ya? Iya, ketika dia membawa kepada hal-hal yang minimal sia-sia, apalagi maksiat, maka di sanalah musik yang haram. Makanya kata seorang spiritualis muslim namanya Jalaluddin Rumi, musik Sama. Benar. Saya juga amat jalan gitu. Betul, betul. karena bokapnya itu kan suka kepada spiritualitas Islam. Iya. Makanya nama anak-anaknya itu nama-nama spiritualis muslim. Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Jalaluddin Rumi, dan yang Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Itu semuanya spiritualis muslim. Wow. Nah, kata Jalaluddin Rumi, musik yang haram itu suara sendok dan garpumu ketika kau makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Atau kalau falas udah pasti. Karena la doror wa la dirar. Kata Nabi, seorang muslim itu tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Kalau suaranya falas kan jelas mencelakakan orang lain. Iya. Berarti Jadi Om Iwan Kak, ini Waduh, dong. Om Iwan. itu kan bukan suaranya yang falas, namanya doang. namanya. Nama boleh. Yang jelas sih knalpot brong pasti haram. Knalpot brong pasti haram. Oh, iya, itu Karena haram. itu bukan cuman falas tuh. Itu apa? Mengganggu ya. Mengganggu Udah, orang. wah, iya. Itu falas yang nggak pakai Beb, Iwan. tapi lu sendiri jokes industri. lu sendiri ini nggak suka musik? Gue suka, Pak Haji. Karena bagi gue musik itu makna. Jadi dia bisa justru digunakan untuk mencari pahala, yaitu membantu dakwah gue. Karena seringkali tuh orang ngeditin quote-quote gue di dakwah, itu kalau kosongan tidak lebih kuat daripada dikasih backsound musik. Musik, iya. Misalnya gini deh, musik itu kenapa gue sebut makna? Karena orang kepleset jatuh karena kulit pisang, itu tergantung musiknya, bikin orang nangis atau ketawa. Betul. Kalau musiknya sendu, orang kasihan, Sedih, mungkin nangis. kebawa dia. Iya. Tapi kalau musiknya Warkop DKI, jadi ketawa. Itulah dahsyatnya Itulah musik. dahsyatnya pengaruh musik tadi. Hebatnya ya. Iya. Makanya satu lirik musik untuk dakwah itu bisa lebih powerful dan mengalahkan ratusan menit ceramah gue sih. Wow. Iya, kadang orang banyak tuh karena terinspirasi. Berarti satu kalau lu musik. suka musik, lu suka Dewa 19 ya? Enggak, Dengerin nggak? bukan nggak suka, kayak gue tuh baru mulai kenal musik pop tuh pas kuliah, Pak Haji. Oh. Dulunya ya musik kita gambus. Oh, yes. Enggak. Pride ya. Enggak. Makadi. Iya, gitu-gitu. Ya maklum. Iya. Orang padang pasir. Iya. Baru mulai suka yang Dulu konvensional. sebelumnya kalau masih kecil itu musiknya 3 tuh. Pertama gambus. Itu ya karena udah emang lahir Arab. Iya. Kemudian yang kedua Melayu. Karena orang Arab biasanya dengerinnya lagu-lagu Melayu. Melayu. Kayak siapa? Kayak Mas Abi. Oh, oke. Bantal dan tilam basah karena air mata. Asik. Tak tahan hati karena dimabuk cinta. Norak banget. Iya, kan gitu. Tapi enak loh. Enak. Selera kan? Itu SMP lu Ya ya? kalau sama Killing Mindset mah mending Nah, Melayu. seperti yang ini kayaknya ya. Terus Yang ketiga? yang ketiga itu enggak Kiai Kanjeng. Oh, kayak Kiai gajah Kanjeng. ya. Kiai Kanjeng Oh, iya itu Mayahan ya, MH Mayahan. Ainun Najib. Mayahan ya. Iya, itu dari kecil. Oh, itu enak banget tuh lagu. Nah, dari kecil dengerinnya itu. Baru pas kuliah mulai tuh kenal. Udah lewat kan masanya Dewa 19 udah lewat. Jadi waktu itu kalau nggak salah awal-awal kayak Peter Pan. Eranya Lepas ST12. gue masuk mobil ada Slipknot. Bob Marley ada nggak? Ada Bob Marley nggak? Bob Marley. Iya. Ada. Bob Marley ada. Slipknot, Bob Marley, Marilyn Manson, semua ya. Oh iya. Nggak ada. Dark banget ya. Aneh. Marilyn Manson. Dari mana? Kreator. Lu mobil orang tuh lu masukin. Tapi, nah, ketika udah kuliah, baru tuh Death mulai metal. suka Bob Marley. Oh. Karena kan, No woman no cry. betul. Weh. Karena kan Bob kalau salah dikit jadi beep tuh. Wah. Beep Marley. Bob Beep Marley. Marley. Enggak, Ini Bib Jafar. sukanya ini apa Redemption Song.
Oh, gitu. Udah susah enak Karena tuh. liriknya berarti? Karena liriknya. Liriknya. Gue selalu suka tuh karena liriknya. Berarti lagu Dewa yang sedang ingin bercinta nggak suka, Bib ya? Aku sedang ingin. Saya nggak tahu itu kemana arah liriknya ya. Mungkin hatinya mencintai orang lain. ada. Iya. 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 Kan isinya begitu ya? Iya. Isinya begitu. Sama ini sukanya Bib, maaf. Lu ada nafsu nggak sih, Bib? ada, cuma terkendali. Terkendali. Iya, terkendali. Justru kalau nggak ada nafsu, jadi nggak bisa masuk surga, Pak Haji. Oh gitu Ya ya? kayak malaikat akhirnya, nggak ada nafsu. iya, Nafsu itu kan yang jadi tantangan kita. Iya, Gue ngelihat Onat aja nafsu pengen mukul. Nafsunya beda kalau yang ini ya. Enggak, soalnya kan banyak orang-orang bilang ya, mungkin kalau orang Arab itu nafsunya besar. Banget. Oh, Makannya urusan kambing. Apa itu. karena makan kambing apa gitu-gitu nggak sih? Enggak sih, kalau gua karena ngelihatnya gini. Saya pernah nih, maaf saya potong. Waktu saya zaman dulu umroh gitu ya, saya lagi beli sesuatu di toko emas. Terus sama bini gua kan, itu yang jaga emas bilang begini, Harim udah tunjuk. Iya, gua bilang harim, perempuan artinya. Iya betul, gua bilang gitu. Haram. Terus dia bilang satu. Iya. Gitu. Nih, gua. gua spill Pak Haji ya. Akhirnya Orang- gua nggak jadi beli situ, bini gua ngajak ke tempat lain, jangan situ deh. Iya, ngambek akhirnya. sama kan. penjualnya Nih ya? Pak Haji ya, orang yang banyak bacot soal poligami. Cuman satu. Biasanya nggak poligami itu. Oh, iya ya. Omongannya Justru doang. biasanya yang diem-diem tuh. Gerakannya tuh set-set gitu. Iya. Tapi tergantung metabolisme tubuhnya sih. Kayak ginilah, kayak kalian lah. Kan kalau public figure kan kadang kalau Ramadan syuting malam. Atau Pak Haji dulu di OVJ syuting malam. Akhirnya tidurnya justru pagi. Menyesuaikan tubuhnya. Nah kita dari pagi udah dipapar makan daging. Jadi akhirnya nggak begitu pengaruh seperti orang yang nggak biasa makan daging. Oh jadi kayak itu biasa mitos aja. lah itu ya kayak gitu-gitu ya. Mitos. Karena gue sampai sekarang Pak Haji mungkin ya nyaris setiap hari makan daging. Loh. Setiap hari. Daging kambing biasanya. Wah itu lagi daging kambing. Iya. Tapi nggak pengaruh tuh. Kalau daging yang paling lu nggak suka, Bib? Daging saudara sendiri, gibah. Wah. Gila, gue Habib industri banget. Cepet banget dibanding dikit. Yang punya bersih, langsung bersih-bersih deh. Tahu bersih. Padahal ada yang enak loh, Bib. Daging itu enak loh. Ada, iya. Maksudnya tahu saya arahnya ini. Oh iya. Dia tadi Habib Cepat, Habib. dia tiap hari dari pagi makannya kambing, tapi biasa aja menurut lu. Nggak ada pengaruh Biasa, apa-apa. biasa Pak Haji. Berarti lu nggak terlalu nafsu-nafsu amat walaupun makan daging kambing. Gue malah, misalnya ya, kita cari tolak ukurnya. Tolak ukurnya mimpi basah misalnya. Gue tuh baru mimpi basah kelas 3 SMA di pesantren, Pak Haji. Waduh, telat Jadi gue, banget ya. iya, berarti gue tuh baliknya berdasarkan umur, bukan berdasarkan mimpi basah. Karena kalau umur 14 tahun belum mimpi basah, Iya, betul. itu sudah dihitung Balik. balik dalam Islam. oke. 14, Berarti 15 nanti tahun. lu bandelnya telat, Bib. Nggak mesti bandel kan? Kenapa bandel itu harus selalu menjadi fase dalam hidup Karena lu orang? masih nggak SMA. Berarti ntar lu bakal ada pikiran buat anak-anak ini ntar umur 40 lu. Nggak mesti harus ada. Nggak mesti harus ada. Nggak mesti harus ada. Tapi gue tanya sama lu kan masih muda, lagi hits. Iya, nggak mesti harus ada. Emang Lalu Yesus be- pernah bandel? Saya nggak kenal. Enggak, saya nggak kenal. Saya tahu Kalau ajarannya. kayak Saya gua- nggak tahu dia bandel apa nggak. Kayak Tapi gua nggak. ya, kayak gua Nabi Muhammad itu maksum. Maksum itu artinya suci, nggak pernah bandel. Yesus juga nggak pernah. Ya itu dia maksud gua. Kan kalau lu mau jadi baik dalam Kristen, Harus Katolik, bandel. Islam, Iya. lu mencontoh sosok yang Tapi ini pertama kali di diagungkan. sini. Lu kan masih muda. Habib yang lagi industri banget. Banyak nggak yang DM lu, cewek Habib, aku bodoh di poligami gitu. Ada nggak? Coba. Pastilah. Ada kan? Iya gitu-gitu pasti ada. Tapi kan Pilih-pilih juga, tapi pilih-pilih juga. Pilih-pilih. Apa tuh? Ada. Nggak, bener Habib. Lu Nggak. masih muda, lu lebih Nggak. modern lah. Banyak tuh si DM ya. nggak Iya. Pak. Bahkan ya daftar di kontak HP gua karena kontak HP gua banyak yang punya kan. Dan di medsos itu yang gua blokir itu banyak banget ya orang-orang aneh seperti itu. Nah, lu tau nggak itu nyebarin siapa? Lu. Gua kasih ke Cece, ini nama Habib coba tes gitu. tapi gitu ya. KL nih. Nah, KL. Ya. Tapi kayak kalau gua kan nggak tahu nih. Kalau kayak lu sama tongkrongan lu. Nakal tuh kayak harus menjadi fase hidup ya. Iya kayak, wah gue harus Pasti nyoba pernah dulu nakal ya, gitu. Kebetulan sih SMA sih pernah sih. Jadi sekarang kayak udah fase yang kayak males udah males. Melewati fase nakal sih. Iya, Gue iya. penasaran nih malah. Ya, Emang bisa ya orang malas maksiat tuh?
bukannya kayak nagih gitu kan. Iya. Ya itu tadi bisa mengontrol. Enggak, gua kayak Nggak, gue kemarin abis podcast sama dia. Ngobrol aja, gue udah panjang ngobrol. oh iya, lo pernah nanya ini nih. Baru minggu lalu. Oh, ditanyain. Iya. Ya udah kita bubar aja kalau gitu. Enggak, coba lo. Kalau lo yang nanya, kan poinnya beda. Iya, Kalau gue sama-sama. Iya, coba. maksudnya kalau gue ya secara ilmu itu kalau anak masih muda itu namanya sofwah. Ada di anak muda kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Nah, biasanya kalau udah tua, itu cirinya kemaksiatan, itu makin tua, makin nggak menarik, makin turun diagramnya. Ciri-ciri ketaatan, makin tua makin naik tuh. Orang makin pengen tobat. Kalaupun udah tua masih nakal, ya karena dia udah terjebak di sana, nggak bisa keluar gitu. Nah, tapi kalau muda kan masih, pengen Masih banyak pengen explore lah ya. Iya. Lu cepet banget udah SMA udah tobat ya. Belum kok dia. Oh, belum. Nggak tobat-tobat banget sih. Nggak, Lebih ke ini, aku juga pernah dibilang sama guruku lah, dibilang katanya, ya manusia kan pasti kan punya nafsu lah. Betul. Kita nggak bisa munafik, kita punya nafsu. Cuman aku sekarang lebih ke jaga reputasi aja sih. Kayak misalkan aku tiba ada cewek gitu, yang ini pingin. Takutnya ntar ini ngomong ke sini, ngomong ke sana. Lebih ke menjaga nama baik aja. Pada akhirnya lebih ke menjaga nama baik daripada kayak kalau gua ini pasti nyebar nih, nama gue jadi jelek. Iya. Apalagi di sosial media kan sekarang kayak gitu. Lebih ke menjaga reputasi Tapi aja. pingin. Ya, pingin. Namanya juga anak muda dan Manusia manusiawi kan. Pasti lah. Akhirnya kita menahan hasratnya untuk menjaga reputasi kita aja, nama Dan baik. itu makanya kalau di Islam tuh al-haya uminal iman. Menjaga reputasi itu adalah bagian dari keimanan. Punya rasa malu tuh. Oke. Nah, itu bahkan rasa malu itu salah satu sifatnya Allah gitu. Makanya dalam salah satu hadis kursi dikatakan kalau lu udah ngangkat tangan, Allah itu malu untuk gak turun tangan. Makanya perbanyak doa. Angkat tangan tuh maksudnya doa. Iya. Wow. Oh iya, dan itu gue pernah ngobrol sama Onat nih, ini kan udah. Expert. Iya, expert banget. Jadi kata Onat, salah satu yang membuat dia benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang aneh-aneh, itu karena keluarganya. Iya nggak, Nat? Ini aku lagi malu. Wes. Oh, tapi memang kalau gue lihat ya Onat. Berarti lo punya iman Islam? Apa? Don, enak. Kayaknya pertanyaannya jelas tadi ya. Nggak perlu apa-apa kayaknya. Iya. Tapi lu setelah udah punya anak, ini gue lihat kayaknya dia ini lo. Iya. Masih masih terjaga dengan baik ya? Masih. Lebih ngontrol kayaknya. Iya, Pak. Ngontrol, karena Pasti. punya family sama. Jaga reputasi tadi itu. Sebenarnya gue masih bikin ancur-ancuran, tapi kan ada istri gue, ada anak gue. Ada karir mungkin. Ada karir, ada bapak, ada yang yang menahan sedih. lah ya. Bapak gue juga udah 70, takut stroke kan kalau anak-anaknya. Gue tahan nih gitu, Bib. Kalau lu, Bib? Ya sama, kalau gua ya pertama ya karena gua santri ya. Dari kecil sampai gua kuliah S2 itu gua belajar agama. Paling tidak seminimal-minimalnya itu ikut mengontrol hidup gua. Kemudian yang kedua, akal sehat. Bokap gua tuh dari kecil ngajak gua mikir. Pokoknya kata bokap, lu jangan bego. Orang bego tuh nyusahin orang lain dan ngancurin diri sendiri. Kayak bokap gue kalau ngomong, misalnya lu melakukan kemaksiatan, ini apa sih? Paling gini aja deh. Buktinya sepersekian detik setelah lu melakukan pasti lu nyesel. Jadi lu mikir Melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Haji. Misalnya ya nongkrong sama lu ini kan kemaksiatan. Nyesel abis ini lu. Ngapain sih? Sepersekian detik gitu. Ya maksudnya kan pasti ada lah Nat Detik melakukan. itu ngapain maksudnya ya? Boleh diperjelas, nggak ngerti soal. Ya apa aja kayak mabok misalnya. Oh, mabok. Mabok. Ya setelah itu Nyesel. ngapain sih? Aduh, Iya. ngapain sih kita mabok? Hanya jeda aja dari satu masalah. Setelah itu masalah akan kembali dalam bentuk yang lebih gede lagi. Sebenarnya ini karena kita nafsu melihat mata kita aja. Karena ketika udah masuk, itu biasanya udah selesai. Contoh kayak makanan. Lo makanan-makanan yang nilainya 20 juta, sama makan makanan nilai 200.000, kalau secara pandangan mata kan pasti indah 20 juta. Tapi begitu masuk mulut, sama semua. Kenyang-kenyang juga ya. Tetep yang 20 juta ya? Iya. Iya. Tapi kenyangnya beda. Kenyangnya sama. Kenyangnya sama. Kenyangnya sama. Kenyangnya Makanya, sama. itulah. Begitu keluar bentuknya juga sama. Sama. Iya. Cuman baunya beda sih. Makanya salah satu keadilan Tuhan, maka poin utama dari enak tidak enaknya makan itu bukan pada uang dengan membeli makanan yang mahal atau yang murah, tapi pada rasa lapar. Begitu lu makan pada saat lapar,
orang miskin juga lapar, orang kaya juga lapar. Iya. Semua makanan jadi enak. Jadi enak sama, benar. Setuju gua, setuju. Makanya pas buka puasa tuh kan, Iya, tuh, itu tuh. apa aja jadi enak. Jadi enak, beneran. Makanya kata Nabi, kalau lo ngelihat sesuatu yang bisa men-trigger lo untuk bermaksiat terkait dengan lawan jenis, pulanglah ke rumah. Maksudnya suruh temui istri. Karena Nah, yang nggak punya istri. Nah, nggak punya istri. Kayak berpuasa. Gimana cara kalau Jomblo. Berpuasa dengan olahraga, cari kegiatan positif. pas olahraga ketemu lagi yang bagus. Iya. Main tenis bagus. Mata lagi kena. Lompat dari ya lari lah, pokoknya cari hal-hal yang positif. Olahraga kayak Main tenis salah. Cewek bagus-bagus. main game. Kadang-kadang buka Main game. Gue nanya, maaf Beb. Tapi Pak Haji, Lu nih ya. pernah nonton? Enggak. Hah? Enggak. Serius, Bukan karena enggak tertarik, Pak Haji. Tapi karena Takut gua dia- dididik dengan sangat ketat. Oke. Bahkan ya Pak Haji, gue sebenarnya gimana ya ngobrolnya, tapi ya udahlah, ini pilihan gue. Gue itu seumur hidup gak pernah ngerokok Pak Haji. Pernah ada momen gue tuh mau ngerokok. Pernah ada momen gue mau ngerokok. Maksudnya rokok nih ya. Mau ngerokok. Jadi dulu itu kita cari rokok tuh dari Tembakau, disebutnya bucengan kalau bahasa Madura. Apa bekas rokoknya orang. Iya. Puntung rokok tuh kita ambil. Nah, pas gua mau ngerokok itu di sungai, di pinggir jurang. Di belakang rumah gua tuh ada sungai. Kemudian ada aspek Agak beberapa hal iya. yang jurang, curam banget. Itu gua di sana, Pak. Sama teman gua berdua. Ayo kita ngerokok. Untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya. Pas gua mau nyedot, ada tetangga gua lewat. Kok bisa loh tetangga gua tiba-tiba lewat di sana? Dia memang sering main ke sungai. Jadi Takut sampai ketahuan jadi. dibilangnya Tarsan, dia tuh orang sungai. Tapi gue udah kabur ke sana tuh, kok masih bisa ketahuan gitu. Berarti dia ngejagain supaya lu nggak jadi ngerokok. Iya, mungkin karena pertama gue yakin itu karena doa orang Iya, tua. iya, orang tua. Yang kedua mungkin juga karena persepsi kan, karena dididik terus sebegitu. Akhirnya Jadi sampai sekarang nggak ngerokok? takut. Nggak pernah. Tapi Seumur ya, hidup, serius. gue kalau lagi nungguin bisa 7 jam ya, gue pernah nanya juga, Bib, lu nggak pernah ngerokok ya? Nggak tertarik gue gitu. Nggak. Sama sekali dari kecil ya. Dari kecil. Gua jarang menceritakan karena gua ini aja menjaga perasaan orang-orang yang merokok, karena pada dasarnya kan bukan sesuatu yang haram dalam beberapa pandangan ulama. Ini kan pribadi lu. Tapi Pribadi. kalau ya katanya. Enggak ya? Kenapa Anda Ngerokokannya Enggak ya? apa tadi? Soalnya tadi nyambung. Lu suka Bob Marley, lu suka liriknya. Yang nggak mesti loh. Gua lebih ke mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan. Waktu kecil mabuk Oh perjalanan. iya, betul. Tapi Iya, ngomong, iya. ngomong soal Bob Marley, Redemption Song tahu kan lagunya? Iya. Bisa nyanyi nggak, Bib? Gue belum pernah lihat nih Habib nyanyi. Nah, Kapan lagi Habib nyanyi? 2 kata lucu. Habib nyanyi. Ayo. Redemption Song dia Lucu gimana banget itu. Lagunya gimana? Redemption Show. Redemption Show. One love, itu one love, bukan itu. I wanna Bib. love you. Na 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 na. Na 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 na. Old Pirates. Iya, gua Yes. nggak bisa bahasa Inggrisnya tuh. Nah, gimana kalau ini kita ganti bahasa Arab? Bib? Ya, Makanya No Woman No Cry kalau bahasa Arabnya apa? Iya, no woman, no cry, Bib. No woman. Maafi hormah. Hah? No woman, tidak ada perempuan, kemudian Tidak no menangis. cry. No cry. No woman, no cry. Ma yabki. Nah, coba. Coba, di situ aja. No woman. No woman no cry. A minor enggak? Ke E minor. Ya. Ke E minor ya, coba. Coba ya. No woman no cry. Ini pakai bahasa Inggris ya. No woman no cry. Habis bahasa Arab. Gini Pak Jess. Wih. Enggak sih, enggak tahu. Gua pikir Gua lagi bercanda. Yeah. Amin. no woman no cry. Apa? Ayo, Abib jadi. Coba. Ya, Abib. Ayo coba. Enggak bisa, maafi hormah, maafki gitu. Enggak ya? Gimana sih tadi? Enggak bisa ya? Enggak bisa dia. Maafi apa? Maafi hormah, maafki. Saya tidak Maafi hormah.
Susah ya, susah. Susah. Maafi mar'ah. Susah. Maafi mar'ah maafki. Nah, itu bisa. Maafi mar'ah maafki. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab tuh. Bisa nggak sih lebih berbobot? Nih berbobot lo nih. Tapi ini, tadi gua ada yang ketinggalan tuh soal persepsi Pak Haji. Emang kalau kita bisa mengendalikan persepsi kita, itu kita bisa jadi pribadi yang positif. Kayak apa? Kayak lu kalau di kereta nggak jalan nih, terus ada kereta lain yang lagi jalan. Itu kan tergantung persepsi lu. Bisa aja lu berpersepsi bahwa kereta lu yang jalan. Iya. Dia yang diem. Iya. Jadi akhirnya tergantung persepsi. Makanya itu pentingnya mengendalikan pikiran. Diri, ya. Apalagi kalau mengendalikan hati jadi. Nih, dia salah satu Habib yang emang bener kata lo lagi hits banget, keren karena dia apa ya? Karena lu orangnya tuh apa ya? Ya Apa? apa ya? Apa tuh? Sebenarnya gue Apa ya? lebih ke ini sih, bukan hits sih, lebih ke Apa itu? kan hits. Aduh. Nice dong. Aduh. Sebenarnya kakak hit tuh Eh, itu ada kepanjangannya Pak. Hits. Iya. Apa Onet tuh? waktu itu ngasih tahu ke Apa, gua. apa? Hit. Ha. Aduh. Lah, lu belum pada tahu. Belum tahu. Hit. Hayo. Ayo. I Lanjutin. I. Indonesia. T. tangguh. Z. S dong. Amat. S. Itu apa kah? Sejahtera. Sejahtera. Jadi hits tuh itu. Hits itu. Itu. Onet nggak kerja banget ya. Nggak kerja. Ayo Mancing lempar doang. ini. Indonesia. Soalnya dia S. Bisa aja sih kalau. Beb, tapi itu banyak pertanyaan orang-orang, Beb, itu kalau nggak jadi Habib atau pendakwah, which is gue udah tahu sih lu pengen jadi itu. Lu kan suka banget nulis. Jadi lu nggak boleh jawab kalau nggak jadi pendakwah, mau jadi penulis. Kalau dua-duanya gagal, lu mau jadi apa? Gua jadi pencuri rel kayaknya. Ya udah pernah. Itu mah SMP lu nyuri rel beneran. Gua Seandainya yang, iya. yang pernah ya, yang pernah gua dagang kebab. Nah, Jadi gua pernah dagang kebab di pertigaan Kalibata tuh Haji. Oh iya. Di Jambul namanya. Kalau yang di Jakarta Timur tahu tuh Jambul. Jadi di pertigaan yang tiap hari ribuan motor dan mobil lewat, yang pasti ada kecelakaan tuh di sana. namanya Ada apa orang dulu kebab inget nggak? Kebab Holland kebab. Holland. Iya, Holland Belanda. Holland dari mana Pak? Bakri ya? Iya, kan yang ada roti. Ini Holland kebab. Bakery. Iya, Lu jadi dagang sendiri gitu, Beb? dagang sendiri. Oh, oke. Cuman gua sambil baca buku, sambil bawa laptop. Jadi gua nulis juga di sana, baca buku juga. Di depan Kalibata. Di depan Nah, lu Kalibata. suka ketemu cewek-cewek itu nggak yang ke Bukan. Itu kan di Jambul, pertigaan Kalibata itu. Kalau itu yang di Makam Pahlawan. Saya tahu arah Anda. Oh, saya kira dia suka. Enggak, ini yang Pawangnya Jambul. banget ya? Yang Pawangnya Jambul, banget ya? yang Oke, pertigaan. Jadi di sana dan di sana itu pekerjaan yang gue siapin Pak Haji. 1 tahun sebelumnya udah disiapin. Beli gerobaknya, didesain buat logonya semuanya. Tapi 6 bulan gagal. Sedangkan dagang buku sampai 12 tahun, sampai sekarang gue masih berpenghasilan utamanya dari sana. Padahal nggak pernah dipersiapkan, itu nggak sengaja tiba-tiba dagang buku. Nah yang kebab itu, lucunya, gue kan punya pegawai itu. Setelah 1 bulan gue jaga sendiri, terus gue kasih ke pegawai. Udah setelah 2 bulan dia laporan, gue punya utang kata dia. Minus. Lu. Iya. Terus kata gue, mohon maaf nih, saya tiduran aja, gak dagang, gak punya utang saya. Kenapa saya malah bekerja, malah punya utang? Anda jangan main-main. Akhirnya ketahuan tuh, jadi manajemen keuangannya bermasalah. Akhirnya jadi apa ya? Jadi Habib aja lah. Enggak. Akhirnya aja lah, ya. akhirnya enggak. Kalau makanya gini. Kenapa nyebutnya Habib Industri? Karena jadi Habib itu udah dikasih tahu sama orang tua jangan sampai nerima amplop, kalau bisa ngasih amplop. Jadi akhirnya nyari penghasilannya jadi dari industrinya. Kalau Habibnya dari dulu pertama gue cerita malah di tempatnya Pak Haji. Iya. Nggak pakai AdSense. Iya. YouTube gue nggak pakai Iya, AdSense. nggak pakai AdSense. Jadi baru ketika industri, alhamdulillah yang menghidupi dakwahnya dan menghidupi filantropinya tuh, itu melalui industrinya. Tadinya Beb, gue pikir-pikir gue pengen ngajak lu ke ATF, Beb. ATF apa nih? Anda Taulani and Friends. Oh. Jadi ini gue kayak perkumpulan teman-teman gue kumpulin jadi satu ngeband bareng gitu.
Minimal kalau Habib bisa nyanyi 1-2 lagu, gue pengen ajak ya. Berarti kita masih butuh pemain gambus kan ya? Iya. Iya, tuh gambus. Yang samar aja kali gitu. Iya, Iya, Wah, lumayan. Pengen banget Bu Habib masuk karena Habib mewakili golongan anak muda tapi yang Betul. bisa membawa Pesan-pesan pesan-pesan yang gitu. negatif lah ya. Yang positif. Positif. Tapi gitu, jadi makanya Pak Haji, Habib Industri. Jadi gua tuh mencari penghasilannya jadi dari aspek Dari industrinya. aspeknya industrinya. Misalnya ada BJB nih, mau endorse ke saya, bisa Bisa. tuh. Oh ya itu nggak apa-apa. Pas banget, makanya nih. Ini pas banget, Beb. Kita nih. Gue bridgingnya industri banget. Makanya. Nah, Beb, kita lagi ATF show. Kalau ada yang nanya, hostnya ganti-ganti terus nih, passwordnya? Ya terserah Andre dong. Nah, gitu. Gitu, passwordnya. Kita lagi ATF show. Kalau ada yang iri kerja kita ketawa terus, passwordnya? Ya temenan sama komedian dong. Nah, kita lagi ATF show. Kalau ada yang nanya, udah siapin masa pensiun, passwordnya? Ya bukan rekening BJB siap dong. Wah, kalau begitu buat semuanya nih, sekarang yang lagi pada kerja ataupun punya usaha, udah mikirin belum nanti pensiunnya gimana? Nggak harus nunggu tua buat nyiapin masa tua. Justru harus dimulai dari muda, minimal dari umur 18 tahun. Bener. Atau udah nikah. Iya bener banget, makanya dibuka aja BJB Siap yang bisa bantu lu siapin masa pensiun. Siap hadapi pensiun dengan BJB Siap, caranya gampang banget. Mulai sisihkan uang minimal 100.000 doang secara rutin ke rekening BJB Siap, terjangkau banget. Nah, mau apapun, profesi kalian dan berapapun penghasilan kalian, semua bisa punya masa depan yang sejahtera dan bahagia nantinya insya Allah ya. Pokoknya buat kalian wajib punya rekening BJB Siap. Siap! Siap! Nah, ini gue gak pernah cerita di podcast lain. Gak usah, Apa ini? gak usah. Lu udah sering banget Asik apa begini. nih? Kenapa nih? Lu udah sering banget Lu nih. tahu nggak? Kenapa nih? BJB itu. Gue suka nih. Gue banget tuh. Kenapa? Karena BJB itu Bib Ja'far bro. Wah, bener. Opa. Bib Ja'far, bro. Gue sebenarnya Masuknya malu sih pas mau banget. ngelempar. Pas banget masuknya. Iya, Bib Bib Ja'far, Ja'far, bro. Bisa jadi tagline-nya BJB Baru nih nih. kayaknya nih. Iya. BJB, Bib Ja'far bro. Ah, bisa kan? Udah gitu tuh kayak. Udah tau nama panjang gua? Apa itu? Onadio BJB Leonardo. Woi. Oh nama tengahnya BJB. Nama tengahnya BJB. Wah, Pak Haji punya nih biasanya. Pak Haji punya Gua nih. belum pernah ngomong kemanapun. Tapi hari ini gua bongkar. Nama panjang gua tuh sebetulnya bukan Andre Taulani. Aduh, apa itu Pak Haji? Andre Tau BJB. Tahu BJB. Tahu BJB. Makanya akhirnya siap. Makanya aku siap. Iya. siap, Nah, L juga L nih. juga ada. Ini kasih sedekat L apa sama ada, BJB. L. L. BJB, boleh lah, saya juga masukin lah. Tapi ya tulisan BJB sama tulisan BIP itu mirip-mirip bro. Iya. Iya. Ada ujungnya doang dia. Iya, depannya kan BB dua-duanya, tengah-tengahnya yang satu I, satu J. Nah, J-nya tau gak apa? Apa itu? Oh, jangan dikata Jafar dong. Bukan. Jafar dong. Ya Jafar ya, Jafar. Aman aja. Aman, aman. Jangan Bib, sponsor. tapi Iya. kenapa Bib mutusin buat dakwah di media? Tuh. Iya. Ya karena lebih mudah, lebih murah dan lebih efektif. Lebih mudah karena gua Penyampaiannya pun lebih cepet dapet ya? dan iya karena itu platform yang anak muda banget. Kemudian juga kita bisa kontrol. Artinya saat ngomong kita bisa kontrol karena kan di depan kamera bukan di depan orang. Setelah ngomong juga di editing bisa kita kontrol. Nah Bib, biasanya kalau misalnya orang-orang seperti Ustadz, Habib, atau kan pasti diundang ceramah. Ya kan, untuk memberikan tausiah dan lain sebagainya. Kalau Habib kayak gitu juga nggak? Iya, diundang ada apa off-airan gitu. Off air, Baik seperti itu konsepnya kayak gitu. Di mimbar, ceramah gitu. Atau gayanya gini? Kadang ada yang konsepnya kalau acaranya anak muda bukan di masjid ya tetap kayak gini. Oh. Kalau anak muda di masjid ya pakaiannya lebih islami. Kadang juga di majelis-majelis Pak Haji. Misalnya majelis sama Habib Jindan. Kemudian ya banyak majelis-majelis kayak Maulid. Makanya salah satunya kan gue gak punya manajer Pak Haji. Gak punya manajemen. Itu agar gue tetap terhubung sama masyarakat-masyarakat di bawah. Jadi gue bisa tetap hadir. Karena kalau manajer itu kan mindsetnya ya udah gimana yang sekiranya bisa secara ekonomi membantu gua. Kalau ini enggak, memang betul-betul Tapi yang siapa ngatur butuh. jadwal lu gimana kalau nggak ada manajer? Ada asisten yang ngaturin jadwal doang. Itu pun juga asistennya pusing Pak Haji. Karena misalnya ya, ini udah diatur nih. Tiba-tiba
tiba-tiba ada Habib ini datang ke Indonesia, batalin yang bisa dibatalin, coba. Misalnya kalau syuting tuh kayak gini kan bisa diubah waktunya. Coba dulu langsung. Karena ada Habib datang Gitu. ya. Terus salah satunya juga nggak nyiapin jadwal lama Pak Haji. Kayak 3 bulan setelah ini nggak disiapin karena khawatir ada hal-hal yang tiba-tiba umroh. Kadang tahun lalu tiba-tiba diminta Menteri Agama untuk bantu jamaah haji di Indonesia. Iya. Jadi- Kalau Paulus datang gimana, Bib? Nah itu. Oh itu kan mau datang ntar. Iya. Oh, tapi Gimana? Gimana? Kita ajak login. Maksudnya ngobrol. Iya, ngobrol. iya. Ngobrol Iya. di login Tapi kan kan- itu obrolan antara agama. Iya, tapi Habib tuh kan udah ngelakuin itu kemarin sama siapa yang Dante ya, apa? Bante. Sama Bante. Sama Bante. Iya. Terus pernah juga waktu itu sama Sama Romo juga. Romo, sering. gitu. Tapi Gua Paus keren Paulus tuh. kan paling tertinggi di Katolik. Ketemu dong, Bib. Gue pengen ketemu dong pas ke Indonesia. Bahkan gue punya keinginan pengen ketemu beliau itu di Vatikan. Makanya kalau lu lihat di YouTube gue tuh pernah ngobrol dengan seorang perempuan yang dapat beasiswa untuk belajar dan bertemu langsung dengan Paus Paulus. Paus Paulus, ya. Gue maksudnya pernah mengupayakan itu. Oke. Karena ke Vatikan tuh salah satu cita-cita gue lah. Iya, Gue pengen tuh ke Vatikan terus sholawatan di sana. maksudnya belajar. Apa sih lu udah biar bener-bener membangun awalnya? lebih baik. Awalnya udah toleransi bener gua. juga. Belajar, gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Iya. Justru agar agamanya tuh jadi pilihan bukan karena warisan. Nah, iya. Kita belajar agama lain. Jadi milih Islam ya karena kita udah tahu agama lain dan menurut kita yang paling benar Islam. Dan semua agama ngajarin kebaikan. Jadi kita bisa ambil kebaikan di Vatikan nih apa ya? Iya. Kayak gue sering tuh cerita bahwa salah satu respect gue ke teman-teman Katolik seperti Onat, kemudian teman-teman Buddhis juga, itu kalau doa sebelum makan panjang Pak Haji. mereka ya. Mereka kan panjang kalau doa sebelum makan tuh gini. Gue pernah sama satu komunitas Buddhis di Bandung, itu doanya keren banget. Jadi dia berterima kasih kepada segala sesuatu yang menyebabkan makanan itu sampai ke dia. Dan puncaknya berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam satu riwayat di Islam pernah dipertemukan dengan ahli surga yang sebab dia masuk surga karena setiap mau makan berterima kasih kepada siapa saja yang berkontribusi. Berapa menit, Bib, waktu itu pas di doa, Bib? Nah itu dia cuman. Jadi yang di Bandung tuh lama Pak Haji. 20 menit ada? Iya, Yang lain udah beres 10, makan 20 jangan. menit gitu. Udah selesai makan. Terus kalau kitanya udah lapar banget nih, Terus Bib. nggak tahu ya, gue nggak tahu. Jadi setiap 2 menit tong berhenti Pak Haji. Oh, itu artinya untuk Gak tahu gue kayak meditatif gitu. Gue lupa waktu itu apa nilai dan ajarannya. Tapi Bib, ada nggak sih keinginan duniawi yang belum dicapai nih sama Habib? Adalah. Gue ya bukan maksud gue gini. Gue bukan Ayo. orang baik, tapi gue alhamdulillah dididik dengan baik oleh ayah gue. Jadi gue relatif tidak memiliki hal-hal yang begitu. Pak Haji nih pernah ke kantor gue Gue juga baru sering. Iya kan? Apa? Kayak mobil, gue bukan tipikal yang suka kayak mobil kan biasanya orang tuh suka mobil. koleksi. Kalaupun nggak koleksi paling nggak dimodif-modif atau suka mobil ini. Gue enggak. Mobil gue CR-V. Itu pun karena ada kata syiarnya. Si Arfi, wah, si Arfi. Keren, masuk ke Bantuk. Maksudnya kemana-mana gue rata-rata pakai motor Pak Haji. Kemana-mana kecuali memang ada kebutuhan yang memang harus pakai mobil. Terus rumah enggak, gue nggak punya rumah. Oh, kamu punya rumah? Enggak punya rumah. Kan Tinggal di mana? Tinggal sama mertua Pak Haji. Terus apa ya? Maksudnya gue Perempuan, adalah. Enggak ada. Apa gue enggak, maksudnya apa? Fashion, malah gue sering nanya ke Ona. Nah, kenapa sih maksudnya beli baju-baju aneh tuh? Paling yang ini sepatu paling Pak Haji. Sepatu suka. Suka. Enggak ngoleksi, maksudnya suka beli sepatu. Itu aja paling. Oh, kemarin banyak. Jam beli tangan sepatu. enggak. Beli sepatu berapa kemarin banyak? Iya, sepatu gue banyak. Suka, mulai suka ya. Iya. Tapi kan begitu banyak, gue kan agak terpengaruh sama pola hidup minimalis tuh. Daripada ribet nyari sepatu, buang-buang waktu. Jadi kalau udah punya 10, biasanya 7 dibagiin ke follower. Jadi 3 beli lagi. Ntar gitu aja terus sampai Dajjal datang tuh. Ini udah ada. Ini udah ada jauh-jauh. Temannya doang. Gue pernah bikin postingan Pak Haji ya,
Jadi semua tokoh agama keluar, terus ini Islam, gua kasih nama tuh, ini Islam, Kristen. Terus terakhir Onat, gua kasih. Terus orang, Bib jangan gitu dong sama Onat, banyak yang komen gitu. Padahal dia yang minta nih. Nih kayak tadi kan, Dia gua kemarin ngomong sama gua, nama gua Pak Haji, dia bilang, tuh Onat sebenarnya Onat, nama gua Onat. D-nya itu apa? Oh, deh kamu dari situ. Onat ada Onat udah gitu ya. enggak sih, Onat Baik dia. gila ini. Ini orang baik nih. Ibu aja. Bukan bajul. Beb, ngomong-ngomong lu sebenarnya kalau dilihat orangnya nih di rumah tuh romantis ya sama istri? Enggak. Enggak. Kenapa ketawa? Lu ketawa sih, Nat? Berarti ada apa nih? Ada apanya nih? Kok Enggak apa-apa. Lu kayak curiga gitu sih? Enggak. Kalau romantis enggak, Pak Haji. Gua sih ngelihat ya. Pondasi utama gua dengan istri itu tanggung jawab. Oke. Bahkan cinta aja biasa aja gua, Pak Haji. Hah? Iya. Lu nggak cinta bini lu, Bib? Sok-sok kaget. Oh iya. Maksudnya yang utama itu lebih ke tanggung jawabnya. Kalau cinta, romantisme itu enggak sih. Tapi gua tanggung jawab. Maksudnya dia tanggung jawab gua lahir maupun batin. Gua harus mendidik dia, gua harus menafkahi dia. Tapi liburan kemarin ke Singapura cerita sama gua. Iya. Nyobain tetep. apa? Lu ini lucu. Habib ini liburan ke Singapura. Mana Bib? Iya. Ke Marina Bay. Marina Bay Sands. Wow, Iya. yang semalam mahal. Oh. Kesel dia. kenapa? Hotel apa nih bayar berapa puluh juta gini doang. Jadi, Kesel dia, kesel. bukan kesannya bukan karena itu. Jadi harus ternyata pas check in kalau siang Norak check innya itu antri panjang Pak Haji. 1 jam sampai 2 jam. Jam check in Karena lah ya. itu Iya. iya kalau jam check in. Iya, iya. Dan ternyata itu selalu begitu. Apalagi gue pas liburan dan gue itu nggak tahu Pak Haji. Cari tuh di aplikasi, terus nggak tahu kayak kesambet apa gue tuh kayak ya udahlah ya udah. Iya. Karena kan kalau Nyobain orang nggak tahu tuh kan Penasaran, kagok kan, iya, iya. kagok juga. Kenapa lu Ah, bete yaudah. itu ngantri? Emang Nah, prosedur ngan- gitu dong. Nah, prosedurnya ngantri kan Pak Haji. Terus gua manggil kan sambil nggak bisa bahasa Inggris. Mister, katanya. Ini lucu banget. I give you $1,000 Singapore. Wih, keren. Why? This is kata gua kan maksudnya Kenapa Ngantri. Ngantri. Terus dia ngomong nih pakai bahasa Inggris. Gua ngerti kalau orang yang ngomong. Kata dia, orang yang di depan lo nih semua bayar jauh lebih mahal dari gue kan ngerasa udah mahal banget nih gue bayar. Lu tunjukin nggak abis itu yang itu dong? Dia pikir akhirnya gue kan orang Madura swasta Pak Haji, banyak akal untuk mencari pembenaran. Orang Madura itu selalu banyak akal. Gue kan orang Madura swasta Pak Haji, jadi kepikiran tuh. Nah, kata gua, Kepikiran nih ya, dia keluarin Instagram lucu banget nih. gue keluarin Sama kata si gua, Mister ini emang kan? lu tahu kata gue emang lu tahu tiket gue yang mana kata dia gue tahu tiket lu kata emang lu tahu nih tiket gue terus gue tunjukin Follower lagi Instagram. nah yang gue tunjukin capturean Instagram gue sengaja udah capture Oke. waktu itu udah jutaan kan 3 juta mungkin no this is your Instagram oh sorry gue geser baru ke tiketnya oh oke. Tapi dia kan udah ngeliat follower Instagram iya. gua Pak Haji. Gila, sekarang marah Oh banget. gitu triknya. Iya, Oh. Akhirnya dengar kata ceritanya dia, kayak langsung, oke mister, nih, langsung gue dibawa tuh Haji. Terus kamar gue di-upgrade, gue gak usah ngantri. Pokoknya, ya Karena karena dia tahu iya, karena Instagram. tahu Instagram. sesuatu nih orang di Indonesia berarti. Iya. Bulus. Maksudnya lebak bulus. Belum dia sering bulus. jalan lebak Iya. bulus. Bagus, tapi keren tuh cara itu. Keren ya. cara dia, bener-bener Langsung naik. akalnya ya. Kamera di-upgrade. Di-upgrade Pak Haji. Gokil enggak? Gak pakai ngantri tuh jadinya. Akhirnya nggak pakai ngantri, Langsung gue manggil aja? dikasih ketemu sama orang pakai jas gitu, langsung di. Berarti itu semua yang ngantri itu Instagramnya di bawah lu semua. Nah, iya. Bukan yang ngantri, bukan orang Madura. Makanya dia Nggak kepikiran ya? Mungkin followernya juga banyak, tapi dia nggak kepikiran. Haji. Untuk di slide itu ya. Ini udah di Saudi juga gitu, Pak Haji. Saudi juga gitu. Di Saudi gue pernah tuh belanja parfum yang agak mahal itu buat dikasih ke ayah sama ibu gua. Itu gua ini apa? Gua transfer tapi gimana caranya? Gua tunjukin Instagram. Oh, sorry, ini Instagram. Dia tadi udah ngeliat kan. Akhirnya dia kasih gratis, Pak Haji. Nah, Asalkan di storyin kata dia, gua minta 3 story. Mau nggak lu? Kata gua,
gimana ya, padahal di hati oke sih. acting dulu. Yang penting pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu dulu. Enggak, itu kan kalau dalam Islam tahadus bin nikmah. Apa Bentuk itu, mensyukuri nikmat dari Tuhan, Nat. Iya, tapi kalau lu Gua udah pura-pura- nggak ada aksen salah sama ini gitu juga Instagram. nggak boleh. Itu enggak sih. Masuk akal sih. Masuk ke dalam pamer nggak itu, Bib? Enggak sih, lebih ke sombong aja. Kesempatan dalam kesempitan ya. Tapi Enggak, Bib, jadi ya manfaatin aja, karena kan sebenarnya dia juga butuh itu sebenarnya. oh jadi gue baru tahu sekarang kalau kayak gitu-gitu kita tunjukin aja Instagram kita ya. Kalau mau Karena coba. maksudnya kayak aku di Inggris waktu itu deh. Misalkan Ada kalau pengalaman, ya? di Inggris itu kan misalkan kayak populasi cuma 15 juta. Kalau kayak Arafi nunjukin 20 juta itu kan berarti udah lebih dari populasi Inggris. Mereka tuh stigmanya begitu, apalagi negara kan ada negara yang cuma populasi cuma 3 juta, 4 juta. Ngeliat yang follower 10 juta tuh, satu negara nge-follow lu ini. Padahal Iya. aku juga pernah bilang, follower lu banyak banget 2 juta. Iya 2 juta tapi negara gua orangnya 200 juta ya. Kalau Iya, dari iya, negara iya. gua sedikit. Iya. Tapi buat mereka yang negara-negara Kalau yang persentasenya sedikit, iya. sedikit dibanding orang Indonesia. Iya. Cuma ada negara yang memang populasinya nggak sebanyak kita. Iya. Dan memang orang Indonesia itu sangat terkenal dengan netizennya kan, Pak Haji. Kemarin aja wasit Indonesia Iya. lawan mana? Lawan Uzbekistan. diserang. Itu udah diserang, Pak Haji. Gua tuh ngikutin kan, lucu banget nih pasti orang Indonesia. Gua baca-bacain. Itu Pak Haji per menit naik 10.000 komen. ya. Itu baru berapa menit, itu 50.000 komen. 300.000. Dan jadi di-spill sama satu netizen. Ini akunnya, udahlah dikeroyok 50.000, 10 menit 50.000 komen. Terus tiba-tiba yang nyepil ini bilang lagi, ternyata bukan itu akunnya. Iya. Ternyata salah. Akun palsu ternyata. Akun palsu ternyata. Salah orang. Jadi nyerangnya ya udah nggak nyerang siapapun. Iya. Tapi ada yang diserang. Kayaknya dia komen di tempat dia sendiri, goblok kan. Ngapain gua Katanya juga nyerang? ada Instagramnya yang diserang ngeposting story, ada linknya Pak. Jadi itu jualan. Iya. Ada orang yang udah setiap makanya wasitnya bakal diserang nih. Artinya- nyiapin dulu. Artinya Oh, orang segitu Indonesia ya. itu terkenal banget dengan netizennya yang powerful, Pak Haji, yang aktif gitu. Makanya walaupun kadang negatif ya, kadang kita kan nyerang dengan kata-kata yang buruk kan. Cuman memang terkenal netizen Indonesia tuh aktif banget gitu. Solid lah ya. Iya. Solid. Gua mau bercanda itu sebenarnya. Cuma Gua nungguin saya nih. kan Habib Gua industri, nungguin nggak mana sampai Habib politis. Ya. Dip, lu pernah nggak ceramah dibayar pakai karpet gitu atau misalnya pakai? Kalau Ustadz Solmed waktu itu pakai rengginang. Iya, Regina. Oh, pakai rengginang. Gua pakai QRIS. Enggak. Tapi kalau pakai kris kan seharusnya di gereja pendeta. Karena kris. Oh, Kris. Iya. Enggak, kalau gue yang apa ya? Ya itu udah bagian dari hidup kita sih, Pak Haji. Maksudnya udah pastilah cerita Iya, gitu iya, tuh iya. banyak banget. Dulu bahkan tradisi guru ngaji di kampung gue memang dibayarnya pakai sandang, pangan, papan. Kadang dikasih ini, Pak Haji, dikasih apa? Bukan semen, pasir. Oh, oke. Jadi tiba-tiba dikasih pasir. Kalau mereka memang jual pasir, jual batu, bayar bulanannya pakai pasir, pakai batu, pakai gula. Terus kalau gua bahkan pernah ini apa tulisan syukron, terima kasih Habib. Ya, Baju itu ya. Bayarannya pakai tulisan terima kasih gitu. Saya kira dikasih kacang tambahin N gitu. N, Sukron. Kasih kacang, karena kacang. makanya paling enak sih pendakwah itu ya dia juga punya pekerjaan, Pak. Iya. Biar justru pekerjaannya mensupport dakwahnya. Karena di Indonesia itu menariknya pendakwah atau ulama atau habib atau kiai, gus dan ustadz itu kan dianggap seperti pegadaian, menyelesaikan semua masalah tanpa masalah. Jadi kayak gue tuh di DM minta bayarin utang, minta mendamaikan orang yang bertengkar. Kemudian kalau bokap malah lebih parah dulu, Pak Haji. Air sawahnya kering aja datang ke bokap. Bib, gimana ya air sawah saya kok kering ya? Lah, kenapa kesini Anda kan? Oh, iya. Padahal bokap bukan petani. Iya. Padahal bokap ya tokoh agama aja. Akhirnya ya karena mereka berharap semua masalah itu bisa selesai di ulama, dan ulama itu orang yang dianggap paling membuka diri terhadap keresahan-keresahan orang lain. Akhirnya makanya kayak gue mau nggak mau akhirnya bikin yayasan.
Jadi yang paling banyak ngeluh apa, akhirnya bikin. Salah satunya punya rumah sehat mental, rumah sakit untuk mental yang gratis. Jadi ya karena memang harus dakwah itu kan bukan hanya kata-kata, tapi sikap. Iya, iya. Nah, kalau itu harus ditopang oleh duit, dan dengan itu nyarinya melalui ya antara donasi atau ya industri. Nah, gue milih industri. Industri, Biar lebih independen, karena Karena bokap kalau selalu emang bilang. siap buat pensiun kan siapnya pakai bank BJB kan. Betul. Oh, benar. Karena gua sekarang mikirin orang lain. Karena kalau yang mikirin gua sih BJB sih. Apa sih katanya BJB? BJB Bib Jafar, bro. Bib Jafar, bro. Bib Jafar, bro. Gila. Habib, Oke, ini ini banyak banget obrolan kita hari ini, asik banget ya, banyak Gila, banget. seru banget ya, Pak Haji. Banyak banget yang kita bisa dapat dari sini. Terima kasih loh Habib sama Onat. Banyak dagingnya ya. Iya. Daging yang enak jadi apa tadi? Daging apa? Daging apa, Bib? Daging saudara sendiri. Kalau kita gibah. Betul. Tapi kalau udah sebenarnya bridgingannya dari tadi kan gua enak banget tuh. Buat orang yang ngerti sih seharusnya ya hostnya nextnya tuh nggak Onat lagi sih. Makanya Habib Jafar. Kenapa dia lagi? Gue bahkan nggak tahu kalau hostnya Onat. Enggak, emang gue jebak sengaja. Iya, gue nggak dikasih tahu Nat. Kenapa, Bib? Hampir gue batalin. Oke. Ini sebelum closing, gue mau kasih tahu ada info penting nih. Tiket Berani Jadi Beda Festival di Bintaro Exchange Tangerang udah tersedia tuh, ya. Harganya cuma 63.000. Yang mau beli tiketnya langsung aja cek di Instagram @beranijadibedafest. Ini acara akan seru banget, rame banget karena ada banyak yang ngisi acaranya di situ ya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah ATF. Apa tuh? Apa itu? Anda Telani and Friends. Oh, gitu. Kita ada tour sama Bang BJB nih, beberapa kota, Beb. Gitu. Nah, ini juga Pak Haji belum tahu kan. Kenapa? Apa ini? Nama panjang saya itu juga Habib ATF Jafar, Pak Haji. Ini nggak ada yang tahu sebenarnya. Ini semua tiba-tiba masuk semua nih Habib. Iya. Iya. Makanya Bib, ikut Bib sama ATF. Iya. Next time ya. Gue pengen Ya, ikut tuh. nanti gue suruh Elita ngatur lah semua. Oh, segala. siap. Ya, Onat juga. Pokoknya semua gue ajakin semua sama ATF lah. Pokoknya semuanya. Biar seru. Jadi pokoknya datang jangan lupa ya tanggal 11 Mei di Bintaro Exchange Tangerang. Acaranya bakal seru banget karena ATF juga bakal manggung di sana. Banyak artis-artis keren yang akan datang, ya. Jadi kalau sampai nggak beli, ya kali nggak beli tiketnya, ya beli dong, oke? Kali nggak beli tiket. Kali apa tuh? Kali Ciliwung. apa? Kali Ciliwung. Kali Kurang. Aduh. Udah capek banget tuh tadi. Onat, terima kasih. Terima kasih. Adil, thank you. Terima kasih. Habib, Haji, makasih, terima Bib. kasih Pak Haji. Pak Haji Sehat-sehat lihat terus. terus tandanya udahan tuh kalau udah bau balsam nih ya. Oh iya, udah mulai bagus. Udah mulai bagus, Ini Habib. Pak Haji nih. Iya, ini Pak Haji terapi. dari dulu, Pak. Iya. Pasti minyak angin. Bener tuh terapi. Terapi ya. Terapi Terapi. untuk apa namanya ketenangan. Iya. Oke. Rapinya Rapi Ahmad lagi. Ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di next ATF show juga ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.